Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 4A, 4B, dan 4C? Semoga kalian yang berada di rumah selalu semangat, sehat, dan tetap ceria meskipun kita belajarnya dari rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, marilah kita melanjutkan pembelajaran tematik di tema yang kelima, subtema 1 di PB 3 dan 4. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 5, pahlawanku. Subtema yang pertama, perjuangan para pahlawan, dan di pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembelajaran yang ketiga, ada beberapa muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan muatan pelajaran IPA. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak sudah siapkah belajar? Mari kita buka buku paket tematik di pembelajaran yang ketiga. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Nah, marilah anak-anak bersama kita lihat gambar berikut ini. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Edo menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Edo mengobati temannya yang sedang luka memar. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah, ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Kita juga akan belajar tentang hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah, ini adalah materi yang penting anak-anak. Jadi, kalian bisa menuliskan materi yang penting ini di buku tematik kalian ya. Menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila dan contoh pengamalan dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian bunyi dari sila keempat Pancasila? Jangan sampai lupa ya. Iya, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul anak-anak. Seperti halnya dalam musyawarah, orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta, permusyawaratan, dan demokrasi, bijak menyelesaikan masalah.
Yang kedua, kita akan belajar tentang contoh pengamalan dari sila keempat dalam kehidupan. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokrasi. Yang keempat, melakukan musyawarah dengan mengambil keputusan. Dan yang kelima, mau menerima dan melaksanakan hasil keputusan demi kepentingan bersama. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna, melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, hari ini kita akan melihat percobaan sifat-sifat cahaya. Perhatikan penjelasan Ibu Guru. 1. Sifat cahaya merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin, anak-anak. Nah, ini adalah contoh-contoh cahaya merambat lurus, anak-anak. Dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ini membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus. Dan yang kedua, sifat cahaya itu dapat menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Contoh-contoh cahaya menembus benda bening bisa kita lihat seperti pada gambar ya anak-anak. Yang ketiga, sifat cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantulkan ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Jadi cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda ya anak-anak. Contoh-contoh cahaya dapat dipantulkan. Nah, bisa kita lihat ini adalah contoh bahwa cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, sifat cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil yang dicelupkan ke dalam air. Pensil akan terlihat patah dan lebih besar kelihatannya. Contoh lain dari penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam tampak lebih dangkal ya anak-anak. Nah, ini merupakan contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi anak-anak. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun anak-anak. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma.